Namun, Simon tidak punya pilihan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemukan si Fang Baozuang secepat mungkin. Setelah si Fang Baozuang tidak dapat diambil kembali, kekayaan Rothschild selama 200 tahun mungkin akan berakhir dengan tiba-tiba. Saat ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, penanggung jawab FBI berkata dengan tenang, "Jika Anda benar-benar mencabut kasus ini dan pengadilan menyatakan Peter tidak bersalah, kalau begitu kita akan berhenti melindunginya." Setelah itu, pihak lain mengingatkan, "Tapi Tuan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh berpikir seperti itu. Setelah Peter mendapatkan kembali kebebasannya, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau padanya. Jika dia melakukan pelanggaran, FBI pasti akan menyelidikinya sampai akhir." Saat ini, opini publik keluarga Rothschild sangat pasif. "Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak impulsif," Simon berkata dengan dingin, "bukan giliranmu untuk memberitahuku bagaimana aku harus bertindak." Setelah itu, dia menutup telepon dengan kasar dan menelepon lagi. Segera, Lon mendarat di bandara JFK New York setelah penerbangan 2 jam. Begitu dia keluar dari pintu keluar bandara, Pavel yang sudah lama menunggu, menyambutnya dengan antusias dan berbisik dengan hormat, "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Lon." Lon tidak terlihat terlalu tua, hanya berusia 40-an. Usianya sekitar 20 tahun dan memiliki sosok yang tinggi dan tegap. Dia sangat mirip bintang paruh baya di industri film dan televisi. Ia memiliki temperamen orang yang dewasa dan sukses. Ketika dia melihat Pavel, dia berkata dengan sedikit emosi, "Terakhir kali aku melihatmu, umurmu kurang dari 10 tahun. Tapi sekarang kamu terlihat hampir seumuran denganku." Pavel berkata dengan heran, "Saya tidak menyangka Tuan masih mengingat saya." "Tentu saja aku mengingatmu," Lon berkata dengan ringan, "ayahmu dan aku memiliki persahabatan." Setelah mengatakan itu, dia mengubah topik dan bertanya, "Sudahkah kamu menyelidiki situasi Peter dengan jelas?" Pavel berbisik, "Saya telah mengetahui beberapa informasi. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara perlahan setelah kita masuk ke dalam mobil." Baik. Keduanya meninggalkan bandara, tiba dengan Rolls Sean Phantom edisi terbatas milik Pavel. Pavel bertindak sebagai pengemudi dan membukakan pintu belakang untuk Lon. Setelah Lon masuk ke dalam mobil, dia menutup pintu dan kembali ke taksi. Kembali ke taksi, Pavel menyerahkan beberapa data gambar yang dicetak kepada Lon dan memperkenalkan, "Tuan, inilah yang Lord minta agar Anda dan saya bekerja sama untuk menemukannya." "Coba lihat." Lon mengambilnya. Setelah melihat informasinya secara kasar, dia berkata dengan ragu, "Ini hanyalah pagoda emas biasa. Apa istimewanya benda itu sehingga pantas mendapat perintah pribadi dari Lord? Apa kamu menemukan informasi atau materi lain?" Pavel berkata cepat, "Kembali ke Tuan." Bawahan bertanya-tanya. Tapi mereka tidak mengerti apa yang istimewa dari barang antik ini. Keluarga Rothschild tidak mengungkapkan informasi apapun. Mereka hanya tahu bahwa kepala mereka tertarik pada hal itu. Mereka menganggap serius barang antik ini. Dan serangkaian skandal yang terungkap akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh hal tersebut. Lon mendecakkan bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aneh, sungguh aneh. Hal yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya dapat menarik perhatian Lord. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui tentang hal itu." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Lord meminta kita untuk menemukan petunjuk yang relevan tentang hal ini. Jadi, dari mana kita harus mulai?" Pavel berkata, "Tuan, konteks umum dari masalah ini adalah bahwa pedagang barang antik yang memperoleh keluarga Rothschild mencuri barang antik ini. Dan keluarga Rothschild telah berusaha mendapatkannya kembali. Tapi dia menolak mengatakan apapun.
Bahkan keluarga Rothschild tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya. Dia adalah pria yang tangguh untuk dihadapi. Lon berkata dengan ringan, aku telah melihat banyak orang dengan tulang yang kuat. Tapi jika mereka menggunakan tipu muslihat, aku belum pernah melihat orang yang bisa bertahan selama ini. Setelah itu, Lon bertanya kepada Pavel, di mana pedagang barang antik itu sekarang? Bahwa aku menemuinya, Pavel buru-buru berkata, orang itu saat ini berada di rumah sakit Manhattan dan dijaga oleh FBI. Sekarang masalah ini menjadi keributan di New York. Sungguh tidak mudah bagi Anda untuk menemuinya secara langsung. Kecuali jika itu datang dengan kekuatan, tapi jika Anda datang dengan kekuatan di tempat seperti ini, FBI pasti tidak akan tinggal diam. Jika ada yang tidak beres, Lord mungkin akan menyalahkan Anda dan saya. Lon bertanya kepadanya, kalau begitu, apa kamu punya ide yang lebih baik? Pavel berkata, satu-satunya hal yang terpikir oleh saya adalah mengirim seseorang ke rumah sakit terlebih dahulu dan tinggal sedekat mungkin dengannya. Dan kemudian Anda dan saya bisa berpura-pura sedang mengunjungi teman selama kunjungan. Cari tahu situasi di dalam dan temukan titik terobosan yang cocok. Lon mengangguk, ini juga sebuah jalan. Mungkin tidak mungkin menyelesaikan masalah ini sekaligus. Cari tahu situasinya dulu, lalu lihat. Mari kita lihat apa ada peluang yang cocok untuk mematikan telepon. Cara terbaik adalah membawa orang tersebut keluar dari rumah sakit sebelum FBI bereaksi. Dan kemudian temukan tempat yang aman untuk membiarkan dia berbicara secara perlahan. Pavel buru-buru berkata, tempat yang aman lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah keluarga memiliki banyak tempat tinggal dan bisnis di New York. Dan kerahasiaannya sangat tinggi. Pertama-tama Anda dapat menemukan orang yang cocok untuk mengurungnya. Lalu biarkan dia pergi diam-diam setelah Anda mengetahui keberadaan barang antik ini. Dan menguapkannya dari dunia. Oke, kata Lon tanpa berpikir. Lakukan saja apa yang kamu katakan dan lakukan dengan cepat. Pavel tersenyum datar. Sejujurnya, Tuan. Saat Anda di pesawat, saya mengatur agar orang-orang tersebut dirawat di rumah sakit. Mereka harus segera diterima. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan, Tuan, tolong jangan salahkan saya karena membuat keputusan sendiri. Saya juga merasa waktunya sangat sempit. Dan Anda berada di pesawat saat itu. Dan saya tidak bisa mendiskusikannya dengan Anda. Jadi saya membuat keputusan ini terlebih dahulu. Jika menurut Anda ini berguna, maka saya telah melakukan sesuatu yang berarti. Jika Anda merasa ini tidak ada gunanya, kalau begitu tinggalkan dia sendiri. Dia akan dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Dan akan dipulangkan secara alami setelah sembuh, tanpa menimbulkan kecurigaan. Lon tersenyum tipis dan berkata, Lord bilang kamu berani dan banyak akal. Aku akan lebih mendengarkan saranmu dan tidak membuat terlalu banyak kesalahan. Sepertinya dia memang benar. Kamu memang pintar. Jika kau menunggu sampai aku datang untuk memberikan saran ini, 2 atau 3 jam di antaranya terbuang percuma. Pavel menghela napas lega dan dengan cepat berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan, atas pujian Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menang. Pavel adalah seorang manusia. Meskipun dia tidak memiliki banyak budidaya, otaknya bekerja lebih cepat dari orang biasa. Dan penglihatannya juga lebih beracun dibandingkan orang biasa. Dia tahu situasinya di Black Mamba. Meskipun dia sudah menjadi menantu dari keluarga Polan. Dan status sosialnya di New York dianggap paling atas. Kekayaan dan nyawanya sebenarnya terikat di tangan Black Mamba. Setelah dia dibersihkan, penawarnya akan dihentikan. Meskipun dia adalah menantu dari keluarga Polan. Bahkan jika dia adalah kepala keluarga Polan, dia hanya akan mati. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini,
Ditakdirkan bahwa dia hanya bisa mendaki setinggi mungkin di Black Mamba. Adapun statusnya dalam organisasi tidak signifikan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.